Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mohon izin Padal dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi yang berjudul Etika dalam Penegakan Hukum dan Berdemokrasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Widya Rizky Agustin. Yang kedua ada Windy Astuti, dan yang terakhir ada saya sendiri, Herda Febrianita. Langsung saja, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu etika penegakan hukum dalam Islam. Etika penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegak hukum yang dilakukan di masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Secara mikro, penegakan hukum ini terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan, termasuk proses dilakukannya penyidikan, penuntutan, sampai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun secara makro, penegakan hukum meliputi semua aspek kehidupan dalam masyarakat, berbangsa maupun bernegara, untuk melaksanakan norma hukum yang ada, baik itu dalam ruang sempit aspek penal atau hukum pidana maupun aspek non-penal atau di luar hukum pidana. Etika hukum dalam Islam dibangun atas 4 dasar. Yang pertama, kebenaran, yaitu adanya konsep kebenaran menjadikan manusia percaya untuk berbuat baik karena taat akan hubungan makhluk dengan penciptanya. Yang kedua, keadilan, yaitu adanya menyamakan dan kesamaan hak dalam bidang hukum yang dibangun dengan konsep keadilan mutlak dan sempurna secara transendental antara hukum dan moralitas. Yang ketiga, kehendak bebas, yaitu manusia walaupun dibatasi oleh norma-norma yang ada tetapi mempunyai kehendak bebas atau kebebasan. Yang keempat, bertanggung jawab, yaitu sebagai tuntutan dari kehendak bebas, yaitu adanya pertanggungjawaban sebagai batasan dari yang telah diperbuatnya. Pada dasarnya, penegakan hukum bukan hanya semata-mata tugas dari aparat penegak hukum, tapi juga seluruh komponen bangsa. Menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang senada dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8, yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, maka adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Al-Quran menyinggung penegak hukum diperintahkan untuk adil dan konsisten pada kebenaran. Hal ini merupakan refleksi etika penegak hukum, khususnya penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi. Konsep etika penegak hukum dalam Al-Quran berdasarkan pada nilai al-qist atau kesamaan, al-adl atau keadilan, dan al-bir atau kebaikan. Jadi berlaku adil dilakukan dalam keadaan apapun. Oke, poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Rizky Agustin dan saya akan menjelaskan tentang pemimpin dalam Islam. Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum ilahi. Setelah para imam atau khalifah tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang memenuhi syarat-syarat syariat. Bila tak seorang pun faqih yang memenuhi syarat, maka harus dibentuk majelis fuqaha. Pemimpin
adalah seseorang yang memiliki kemampuan, kelebihan, atau kecakapan dalam mengkoordinasi banyak orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Islam, pemimpin diartikan sebagai khalifah, amir, atau imamah. Khalifah sendiri artinya adalah orang yang diciptakan untuk menggantikan makhluk yang ada sebelumnya atau gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan umat Islam. Sedangkan amir sendiri artinya adalah pemimpin dan imamah artinya kepemimpinan bagi kaum muslimin. Dalam Islam sesungguhnya dalam Islam figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bahkan menjadi rahmat bagi manusia, rahmatan linnas dan rahmat bagi alam, rahmatan lil alamin adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam firman-Nya pada surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian, dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Yang pertama adalah sidik. Sidik yang berarti jujur sehingga dapat dipercaya. Kejujuran adalah sikap utama yang selalu dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur dan jauh dari dusta. Kejujuran semestinya tertanam dalam diri setiap pemimpin. Pemimpin yang jujur tidak akan membohongi rakyat. Ia akan jujur kepada dirinya sendiri dan juga rakyatnya. Yang kedua ada tablik. Tablik atau penyampai. Tablik sendiri adalah menyampaikan kebenaran atau berani mengungkap hal yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan sikap transparansi, keterbukaan, dan selalu menyuarakan kebenaran. Dan pemimpin haruslah memiliki sifat tablik. Selain berani menyuarakan kebenaran dan berani dinilai secara kritis oleh rakyat, pemimpin yang tablik juga tidak bisa dibeli dengan kekuatan apapun. Tegas dalam pendirian dan tegar dalam prinsip membela kebenaran. Yang ketiga ada amanah. Amanah artinya mampu menjalankan dan menjaga kepercayaan yang diembankan di pundaknya secara profesional. Sikap amanah sendiri artinya adalah dapat dipercaya. Sikap amanah sudah sangat mengakar pada diri Rasulullah semenjak beliau masih sangat belia. Pemimpin yang amanah akan menyadari bahwa ia mengemban amanah untuk melayani kepentingan rakyat, bukan menjadi pelayan kepentingan pribadi, sebuah kelompok, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu jika berbicara dia berdusta, jika berjanji ia ingkar, jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir ada fatonah atau cerdas. Fatonah artinya cerdas. Kecerdasan adalah kemampuan menguasai persoalan dan mengatasi masalah yang mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan arahan, menentukan kebijakan, dan mengambil keputusan selalu mendasarkan pandangan beliau kepada ilmu. Pemimpin haruslah cerdas dan berilmu. Dari pemimpin yang cerdas dan berilmu akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Sekian penjelasan tentang kepemimpinan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang
Demokrasi dalam Islam. Pengertian demokrasi secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan, maka secara harfiah demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara, Islam memperjuangkan kesetaraan dan permusyawarahan. Prinsip musyawarah terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Ada 5 prinsip demokrasi dalam Islam. Yang pertama, yaitu musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Asyura dijelaskan dalam ayat yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang kedua, adil atau al-adal. Artinya, adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Yang ketiga, kebebasan atau al-hurriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Yang keempat, memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Prinsip amanah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dan yang kelima yaitu tanggung jawab atau al-masuliyah. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang mempercayakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan prinsip tanggung jawab dalam hadisnya, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari. Pada dasarnya, dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan tentang demokrasi. Namun, Al-Quran menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi beberapa hal, yakni saling mengenal, musyawarah, kerjasama, menguntungkan bagi masyarakat atau maslahah, dan keadilan atau al-adal. Oleh sebab itu, maka Islam sendiri pada dasarnya adalah demokrasi. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari dua hal pertama. Islam adalah agama hukum yang berlaku untuk semua orang. Dan yang kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan atau syura, artinya seluruh perkara-perkara yang dihadapi dibicarakan bersama di antara mereka. Baik, sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami yang berjudul Etika dalam Penegakan Hukum dan Berdemokrasi. Ya, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Etika hukum dalam Islam dibangun atas 4 dasar, yaitu kebenaran, keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni sidik atau jujur, tablik atau penyampai,
amanah, bertanggung jawab, dan fatonah atau cerdas. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Cukup sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman dan Pak Dal yang telah menyimak pemaparan materi dari kami. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.